Sekolah kejuruan dipercaya memiliki reputasi baik dalam mencetak lulusan yang siap kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri. Sekolah kejuruan juga dirancang untuk dapat menerapkan keterampilan praktis dan teori yang relevan dengan kebutuhan industri, sehingga lulusannya siap pakai, kompeten, serta berkontribusi di tengah masyarakat. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMK Negeri 1 Gelombang Kabupaten Muara Enim misalnya, sebagai salah satu sekolah unggul di Sumatera Selatan, terus melakukan inovasi dan membaca peluang di tengah tuntutan zaman agar siswanya dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian. Dengan kreativitas dan semangat kewirausahaan, SMK Negeri 1 Gelombang berhasil memanfaatkan peluang di sektor pertanian melalui pembudidayaan bibit kelapa sawit. Pemirsa, kelapa sawit adalah salah satu komoditas unggulan yang berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi negara. Di tengah tuntutan kontribusi besar terhadap pembangunan berkelanjutan, SMK Negeri 1 Gelombang Kabupaten Muara Enim memanfaatkan peluang ini dengan membuka sektor pertanian dengan pembibitan kelapa sawit. Kegiatan budidaya kelapa sawit ini merupakan salah satu pembelajaran kelas wirausaha pembibitan kelapa sawit yang dilakukan jurusan agribisnis tanaman perkebunan dengan strategi pembelajaran project based learning atau strategi pembelajaran yang fokus pada proyek nyata dan relevan agar siswa dapat mengembangkan keterampilan dan pengalaman langsung yang bermitra dengan dunia industri. Proses pembudidayaan bibit kelapa sawit ini membutuhkan pengetahuan tentang praktik pertanian, mulai dari pemilihan benih yang tepat, pengolahan tanah, dan pemanfaatan yang cermat terhadap kondisi tanaman. Untuk budidaya kelapa sawit yang berkualitas, Kepala SMK Negeri 1 Gelombang, Burhanuddin, melakukan berbagai langkah dengan bekerja sama dengan dunia industri untuk melatih dan mendidik siswanya agar siap menerapkan ilmu di lapangan, khususnya di sektor pertanian. Tahap awal, populasi bibit sawit yang dibudidayakan sebanyak 5.000 polybag atau pohon dengan menggunakan bibit sawit varietas Sriwijaya 5. Kenapa kelas wirausaha kita ambil proyeknya pembibitan kelapa sawit? Karena kita anggap kelapa sawit termasuk komoditas unggulan, primadona, dan sangat lagi booming dan termasuk komoditas andalan di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, sebagai SMK yang membuka program keahlian agribisnis tanaman, khususnya tanaman perkebunan, kami melakukan proyek ini sebagai implementasi
SMK Negeri 1 Gelombang adalah salah satu SMK pusat keunggulan di Sumatera Selatan sebagai tindak lanjut program SMK pusat keunggulan, yaitu bermitra juga dengan industri. Kebutuhan yang tinggi akan bibit kelapa sawit membuat permintaan bibit sawit di wilayah Sumatera Selatan semakin tinggi. Tentu saja ini menjadi peluang yang menjanjikan bagi sekolah kejuruan dengan memanfaatkan lahan yang dimiliki sekolah. Dari sinilah siswa jurusan Agribisnis Tanaman Perkebunan SMK Negeri 1 Gelombang melakukan proses pembibitan yang diawali dengan pemilihan bibit unggul, penyemaian, dan pembibitan serta perawatan. Apa pentingnya sanitasi gulma? Karena kalau gulma tidak dikendalikan dengan baik maka akan berkompetisi dalam pengambilan unsur hara tanaman. Jadi kalau tanamannya tidak bersih dari gulma, nantinya tanaman akan mengalami kerdil dan tumbuh secara tidak optimum. Pak Mislan. Ya, Bu. Ya, ini lagi memberikan arahan untuk apa, Pak, para siswa ini, Pak? Untuk kegiatan sanitasi gulma, Bu. Oh ya, tentu ini soal gulma ini pengaruhnya cukup besar ya, Pak, sangat ya? signifikan. Kalau kita tidak kendalikan dengan baik, gulma ini nantinya akan mengambil makanan atau unsur hara yang akan diambil oleh tanaman. Kalau tanamannya kekurangan unsur hara, otomatis dia tidak bisa tumbuh secara optimum. Tentunya tidak akan sebesar semudah ini. Ini sudah 1 tahun ya, Pak? Iya, mungkin kurang lebih ya? Kurang lebih 1 tahun. Jadi prosesnya panjang sekali. Beberapa bulan ini kita sangat intensif sekali untuk melakukan perawatan. Iya. Jadi perawatannya mulai dari umur dia 1 bulan sampai sekarang ini lumayan panjang perawatannya. Berarti perlu perangan khusus dari kami. Ya, memang untuk pre-nursery dari awal ke camba, mungkin ya. Bapak juga bisa menjelaskan, Pak, sedikit ya. proses hingga sudah sebesar ini. Kalau pembibitan kelapa sawit ini ada 2 fase. Yang pertama ada fase pre-nursery, itu dari kecamba sampai berumur 3 bulan. Nanti setelah berumur 3 bulan nanti kita pindahkan ke polybag yang lebih besar, itu namanya di fase main nursery. Oh, ya. Kalau sudah main nursery, apakah itu sudah tergolong aman untuk keberhasilan bibit ini memang betul tumbuh optimal, bagaimana, Pak? Oh, masih belum. Itu masih perlu waktu 2-3 bulan untuk memastikan bibit itu aman atau enggak kalau di main nursery. Karena kita memastikan kalau bibit itu masih kecil, walaupun dia sudah dipindah, tapi itu akan rentan sekali terkena penyakit kalau tidak kita tangani dengan baik. Sudah pre-nursery, main nursery, sudah itu selanjutnya mungkin bagaimana untuk perawatan selanjutnya hingga betul-betul nanti katakanlah bibit ini siap tanam? Ya, kalau sudah masuk main nursery itu yang paling signifikan itu adalah pemupukan dan sanitasi gulma. Nah, karena itu sangat penting. Pertama, gulma tadi kan berkompetisi dengan tanaman untuk menggapai makanan melalui unsur hara tersebut. Kemudian pemupukan, kalau kita tidak pupuk secara rutin, maka pertumbuhannya akan stagnasi atau dia tidak mau tumbuh dengan baik. Kalau untuk air, kalau kita ini kan lagi musim penghujan ya, kita tidak perlu menyiram. Tapi kalau kemarin kita ketemu musim kemarau, jadi harus ada irigasi. Jadi memang alhamdulillah penghujan ini sangat menguntungkan bagi siswa kita, bagi sekolah kita ya, Pak, ya, untuk melakukan pembibitan ini. Sekarang ini kurang lebih sudah berapa bibit yang sudah berhasil kita tanam menjadi hampir umur berapa ini? 8 sampai 2? Nah, 8 bulan sekitarnya. Nah, jadi jumlah populasinya itu di awal itu kita kerjasama dengan industri itu kita ada 5.000 populasi. Jadi dengan berjalan waktu ada seleksi di situ, ada tanaman yang kurang baik kita singkirkan. Jadi kurang lebih ada sekitar 4.000-an lebih dari ini angka pastinya. Ya, dan mula awal membuka program kewirausahaan sekolah ini jurusannya agribisnis tanaman perkebunan ini kapan? Prosesnya itu kita ke industri, kemudian nanti industri dapat ACC atau diterima ajuan kita, kemudian
nanti akan diproses. Karena kita di sekolah, otomatis industri-industri itu mau bekerjasama dengan sekolah biasanya. Nah, jadi selama itu kita menunggu hampir 1 bulan lah, kita nunggu proses ini berjalan. Kemudian kita dapat bantuan lah, itu bantuan dari industri, ya ini 5.000 kecambah bibit sawit varietas Sriwijaya 5. Oh, kenapa harus Sriwijaya 5? Karena dari segi, memang tantangannya kalau Sriwijaya 5 itu dia rentan akan penyakit. Cuman kalau dari segi produksi buah tandan segar kalau sudah dewasa nanti, itu produksinya akan lebih tinggi daripada varietas yang lain, Bu, kalau Sriwijaya 5. Itu sudah pengalaman di sekolah SMK 1 Gelombang, itu kebanyakan varietas tanaman bibit kelapa sawit itu Sriwijaya 5, Bu. Terus mungkin kita setelah melakukan pembibitan ini, nanti apakah ini nanti masyarakat umum yang bisa membeli ke sini atau memang kita bekerja sama dengan industri untuk pemasarannya? Karena dari segi pemasaran, Bu, ya, karena kita bekerja sama dengan industri, jadi kita serahkan pemasaran ke industri. Kalau untuk konsumen bebas, mau dari masyarakat umum atau dari industri-industri lain atau dari warga sekolah pun bisa membelinya, tapi melalui mitra kami, industrinya. Kalau kembali ke siswa, ketertarikan siswa sendiri untuk mengikuti jurusan ini, pembelajaran tentang pembibitan kelapa sawit ini sendiri bagaimana? Sudah hampir 1 tahun pembukaan kelas ya, wirausaha di sekolah SMK Negeri 1 Gelombang ini bagaimana? Ya, kalau untuk pembibitan, untuk minat siswa itu tinggi, karena bagaimana sawit ini sangat tren sekali, tanaman sawit ini. Jadi menimbulkan minat baik dari siswa maupun orang tua ingin memasukkan anaknya ke program agribisnis tanam perkebunan. Seperti kata-kata tren, mungkin sedikit ya, mungkin lebih banyak saat ini masyarakat lebih memilih katakanlah sawit daripada karet. Mungkin bagaimana peluang ini mungkin dimanfaatkan dari karena kita nggak tahu, karena peluang 5 atau 10 tahun ke depan kita tahu, tapi untuk sekarang sawit itu harganya terus melonjak. Terakhir saya baca-baca di jurnal, bahkan sampai Rp3.700 per kilogram. Lumayan menjanjikan dan lebih mudah perawatannya ketimbang komoditas perkebunan taman lain. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak ya informasinya, dan mudah-mudahan dengan dilakukannya wirausaha di SMK Negeri 1 Gelombang ini nanti akan memberikan peluang bisnis lagi untuk masyarakat. Jadi masyarakat juga mengetahui kalau mau mencari bibit yang memang potensial unggul ada di SMK Negeri Gelombang. Terima kasih ya Pak. Sama-sama, Bu. Perawatan bibit kelapa sawit mulai dari penanaman kecambah sampai siap dipasarkan memerlukan beberapa tahapan yang penting untuk memastikan kualitas dan kesehatan bibit. Tahap awal bibit sawit ini disemaikan dalam media steril dan memiliki kandungan nutrisi yang cukup, mulai dari kandungan air sampai pencahayaan yang cukup. Pembibitan free nursery adalah tahap awal dalam proses pembibitan. Pada tahap ini, benih sawit ditanam dalam wadah kecil dan harus dirawat untuk memastikan pertumbuhan yang sehat dan optimal. Untuk awal pembibitan, kita itu harus memilih bibit yang paling unggul. Sesudah dapat bibit yang unggul, persiapan alat dan bahan, contohnya polybed dan media tanam yaitu tanah yang gembur. Sesudah itu lalu untuk persiapan bibitnya dalam waktu sekitar 1 bulan bibit sudah dipindahkan ke fase pre-nursery. Untuk fase pre-nursery itu yang pertama menyiapkan media tanam, lalu mengisi polybed. Jika sudah mengisi polybed, membuat lubang tanam untuk kecambah tadi. Jika sudah, sekitar lubang tanam itu sekitar dalamnya 2-3 cm. Untuk menanamnya, jika media tanah itu sudah masuk dalam polybed, maka dilakukan penanaman kecambah.
Setelah bibit berusia 3-6 bulan, akan dilakukan pemindahan dalam polybag yang lebih besar untuk memberikan ruang tumbuh yang luas atau dikenal dengan sistem pemindahan bibit dari free nursery ke main nursery. Kebetulan saya di sini mendalami di main nursery. Main nursery ini pembibitan kelapa sawit yang khusus berumur 4 bulan yang siap dipindahkan ke lahan. Dan kemudian pemeliharaannya yaitu pengairan, pengendalian gulma, hama, dan penyakit. Kalau ada gulma, hama, penyakit segera dibasmi, dan untuk pengairannya harus dilakukan secara setiap hari. Kita harus mengendalikan hama, gulma, dan penyakit. Kita harus melakukan pengairan. Untuk pengairan biasanya dilakukan setiap hari agar tanaman dapat cepat berkembang dengan baik. Kemudian jika ada daun-daun yang seperti ini, penyakitnya harus kita basmi dengan obat. Nah, putar. Putar nih, bukan diangkat. Bibit sawit yang telah berumur 1 tahun siap untuk dipasarkan. Saat ini bibit kelapa sawit yang tengah dikembangkan di kebun percobaan SMK Negeri 1 Gelumbang baru berumur sekitar 8 bulan. Dengan harga satu pohon bisa mencapai sekitar Rp45.000. Biasanya setelah berumur seperti ini, kita akan melakukan sertifikasi dan labeling yang dilakukan dari tim Induka langsung. Nah, untuk pemasarannya, karena kita bekerja sama dengan industri, yaitu CV Gotama, maka setelah dilakukan labeling nanti, bibit-bibit ini akan kita jual atau salurkan ke industri yang bekerja sama dengan kita, yaitu CV Gotama. Nah, untuk target pemasarannya tidak harus industri, bisa menjadi masyarakat umum, industri-industri, perusahaan, dan warga sekolah, Pak, gitu. Pembibitan kelapa sawit ini setidaknya dapat memberikan kontribusi ke Sumatera Selatan dalam memenuhi kebutuhan bibit unggul di perusahaan dan pengusaha kelapa sawit, serta dapat membantu petani yang kesulitan mendapatkan bibit kelapa sawit. Pembibitan kelapa sawit ini kalau kita ambil secara finansial, usaha ini menguntungkan. Usaha ini bisa menguntungkan. Secara analisa finansialnya memang menguntungkan. Karena apa? Kita masih beli ya, kecambahnya kita masih beli dari perusahaan yang istilahnya yang punya legalitas. Jadi satu kecambah itu 10.000. Sudah diproses di pre-nursery sampai ke main nursery, dipelihara 1 tahun ini bisa menelan biaya sampai 25.000. Nah, sehingga kalau kita jual itu di atas 40.000 itu sudah menguntungkan dengan rasio RC rasionya itu diperkirakan 1,8 sampai 2. Bu, tadi kan kita sudah lihat langsung ya Bu di lapangan bagaimana cara pembibitan awalnya dari pre-nursery ke main nursery dan sudah begitu banyak. Nah, Ibu sendiri mungkin sini sebagai program Ibu ketua program daripada kegiatan pembibitan sawit sendiri, bagaimana Bu? Ibu sendiri menerapkan anak-anak ini sehingga berhasil melakukan pembibitan kelapa sawit ini sendiri. Yang pertama Ibu, ini terkait dengan tanggung jawab. Kita sudah kerjasama dengan pihak luar dan terlebih dipercaya oleh industri untuk kami mengembangkan bibit sawit ini. Nah, itu sebenarnya kan modal awalnya kami di situ, tanggung jawab kami. Oleh karena itu, bagaimana caranya kami mengkoordinasikan
baik itu mata pelajaran, guru kejuruan, sehingga apa yang sudah dipercayakan ini bisa berhasil. Ya, mungkin sedikit ada kendala nggak sih Bu? Karena kan terkait dengan namanya sekolah kan pasti ada liburnya. Sementara ini kalau tanaman nggak ada istilah libur untuk merawatnya, ini bagaimana Bu? Ya, memang itulah kendala utama kami Ibu ya. Karena tadi waktu libur anak juga harus libur, guru-guru juga harus istirahat. Memang itu kendala utama kami. Tetapi ya berdasarkan evaluasi kami, ya kami coba untuk adakan piket ke depan Bu. Jadi terkait dengan mungkin yang harusnya pupuk tanggal sekian, harus mundur sekian, mungkin bisa kami antisipasi terkait dengan itu. Ya, tentu kalau seandainya sedikit adanya libur, ini sangat berpengaruh dong Bu, tumbuh kembangnya tanaman atau bibit kelapa sawit ini sendiri. Sangat Bu, sangat. Karena tadi kan memang jadwalnya mupuk, ya namanya seperti kita manusia makan, waktunya makan ya harus makan gitu. Ya, dan sementara iya. Jadi tanaman pun seperti itu. Kami juga agak kerepotan dan memang beda pertumbuhannya ketika tepat waktu dengan tidak tepat waktu. Ya, jadi nanti ke depan agar betul-betul ini tetap tumbuh optimal seperti Ibu katakan tadi, akan ada piket tersendiri Bu, ataupun bisa ada bantuan atau bagaimana Bu, juga berharap mungkin dari pemerintah juga memberikan bantuan sedikit mungkin dalam hal untuk pembesaran budidaya tanaman ataupun bibit sawit ini sendiri, bagaimana Bu? Oh ya, itu sebenarnya luar biasa Bu ya, saran yang luar biasa kami terima dengan luar biasa. Tapi memang ke depannya karena terkait dengan areal ini kami cukup sebatas ini dulu. Nanti kalau pengembangannya bisa kami lebih lagi. Oke, sukses ya Bu ya. Ya, terima kasih Ibu. Bibit ini betul-betul nanti membuming dan orang mencari bibit yang unggul itu ada di SMK Negeri 1 Gelombang Muara Enim. Ya. Sebagai sekolah kejuruan yang menyandang sekolah unggulan yang diberi kepercayaan dari pihak industri untuk mengembangkan bibit kelapa sawit, tentunya ini menjadi motivasi sekolah untuk terus berinovasi. Pemirsa, kami telah mengajak Anda untuk melihat langsung bagaimana pembibitan kelapa sawit di SMK Negeri 1 Gelombang Muara Enim. Dan tentu saja ini tidak hanya bermanfaat bagi siswa ataupun dalam mencetak SDM unggul di bidang pertanian. Dan tentu dari itu akan lebih lagi komoditas ataupun salah satu komoditas unggul kelapa sawit ini akan dapat menopang pembangunan ekonomi berkelanjutan sehingga masyarakat akan lebih sejahtera. Demikian Zona Tani kali ini, saya Marhama. Sampai jumpa.